Faslun wal mughallazatu gitu. Bermula najis mughallazah tathuru bisa menjadi suci bisa ghusalatin dengan cara mencucinya itu 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah terlebih dahulu kita hilangkan ainun najasahnya. Wujud najisnya dari najis mughallazah, kalau bicara tentang najis mughallazah, tentunya kita sudah paham ada 3. Pertama adalah khinzir, yaitu binatang babi, wal kalbi, kemudian yang kedua adalah anjing, dan yang ketiga wa far'un bainahuma, turunan-turunan dari perkawinan anjing dan babi, termasuk juga kepada hewan yang suci. Ini cara menghilangkan najis mughallazah adalah dengan 7 kali basuhan. Ihdahuna, salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan debu. Ini yang pertama. Perlu kita ketahui para jamaah sekalian, yang namanya najis mughallazah ini ya, bukan hanya pada air liurnya saja. Ya. Ini bilu'ubiha, pertama adalah air liur. Yang kedua bauliha, air kencingnya, termasuk kotoran-kotorannya, au arokiha, termasuk keringatnya. Jadi kalau najis mughallazah ini memang seluruhnya hak najis, termasuk juga masalah sperma hewan-hewan ini termasuk najis. Maka ketika ada perkawinan antara kedua hewan itu, anjing dengan babi, atau salah satu dari hewan ini kawin dengan hewan yang binatang suci, itu turunannya termasuk dikatakan najis. Ini ada 2 kaul. Satu kaul yang mengatakan dikatakan turunannya meskipun anak mati kambing itu termasuk najis. Kenapa? Alasannya karena air mani hewan ini merupakan najis. Ada kaul dengan mengatakan najis, tetapi ini dimaklum. Tapi secara pendapat yang kuat dikatakan ini tetap dikatakan najis, maka tidak boleh disembelih dan juga tidak boleh dijadikan sebagai masalah fikih. Itu sesuatu hukum yang belum terjadi, kadang sudah dipikiri. Di dalam kitab dijelaskan seandainya hewan itu kawin dengan manusia dan terlahirlah manusia, maka manusia ini tetap dikatakan najis, tapi dimaafkan. Ini sekalipun dalam hukum, meskipun memang wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu apakah terjadi misalnya perkawinan manusia dengan anjing atau kawin segala macam melahirkan manusia. Tetap dia melakukan kewajiban-kewajiban kalau memang dia itu bentuknya adalah manusia. Tapi kalau misalnya bentuknya itu hewan seperti itu, maka dikatakan najis. Gitu. Bahkan juga ada perkawinan 2 hewan suci tapi melahirkan anjing misalnya. Ini dalam fikih dikatakan tetap suci meskipun bentuknya anjing. Kenapa? Karena melihat induknya. Kedua induknya ini suci, maka sekalipun keluarnya itu hewan yang dikatakan najis mughallazah dikatakan suci. Kenapa? Karena induk keduanya ini adalah suci. Berbeda halnya kalau salah satunya ini adalah hewan yang dikatakan najis itu anjing atau babi, maka turunannya pun tetap dikatakan najis. Nah, cara mensucikan ini para jamaah sekalian dengan 7 kali basuhan. Yang perlu kita pahami adalah
Pertama, baik dari air liurnya itu, kemudian atau air kencingnya atau kotorannya, atau juga keringatnya, atau bimula qati ajza ibadaniha, pertemuan dengan anggota hewan itu dengan kita. Yang menjadi najis itu bagaimana? Ma'a tawassuti rutubatin, kalau salah satunya ini basah. Ya, kitanya basah atau dari anggota tubuh hewan tersebut basah, maka itulah dikenakan, dapat dikatakan terkena najis mughalladh. Jadi kalau salah satunya basah kena air liurnya atau air kencingnya atau tangan kita, ya, memegang bulu dari hewan itu basah, maka dikatakan ini menjadi terkena najis mughalladh. Atau juga misalnya dengan sesuatu wadah, ember atau perabotan yang ada di rumah kita terkena jilatan anjing atau kotoran, ini pun sama cara mensucikannya. Ya. Berdasarkan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Bukhari, "Tahuri ina'i ahadikum," mensucikan bejana atau wadah di antara kamu idza walagha fihil kalbu, manakala dijilat oleh anjing. Bagaimana? Ayyal sila sab'a marrat, dengan mencucinya di 7 kali, ulahunna biturab. Salah satu dari 7 basuhan ini adalah dengan menggunakan debu. Ini cara mencuci daripada perabotan atau diri kita yang terkena jilatan atau misalnya terkena kotoran-kotoran dari hewan tersebut. Nah, di sini dijelaskan ada 3 cara untuk mencuci menggunakan debu. Yang pertama adalah yang paling kuat itu dengan mencampurkan air dengan debu. Bi ayak durok, tentunya sampai air itu keruh. Karena kita bertanya, ini ukuran debunya apa sih? Yang menjadi takaran, debu itu kita campur dengan air sampai air itu keruh. Gitu. Kita aduk. Ya. Nah, terlebih dahulu sebelumnya harus kita pahami, itu kita buang dulu, kita bersihkan daripada air najasahnya. Kalau misalnya kita belum membuang air najasahnya, termasuk lauknya, warnanya, rasa dan baunya, belum kita buang dulu, berapapun kita bisa kita cuci, kita basuh lebih dari 7 kali, itu belum termasuk hitungan 1. Jadi yang dimaksud hitungan pertama ini ketika memang kita sudah bersihkan dulu, ya, air najasahnya hilang, rasa, bau dan warnanya udah hilang, itu baru dihitung 1 kali cucian atau basuhan. Kalau misalnya belum hilang, belum dihitung 1. Ini termasuk imam pendapat dari Syekh An-Nawawi, termasuk yang disampaikan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi 1 dulu tuh bersih. Nah, kemudian yang kedua, ketiga. Cara yang pertama tadi dicampur dengan debu. Jadi air itu sampai keruh. Yang kedua caranya dengan terlebih dahulu mendahulukan turabnya dulu. Jadi debunya dulu, atau misalnya sebangsa tanah, ya, ini diperbolehkan. Tanah dan debu itu ternyata bisa mensteril dari bakteri atau kuman yang ada pada hewan itu. Kalau kita tidak menggunakan debu, misalnya dengan kondisi teknologi sekarang katakanlah, ya, itu dengan sabun atau dengan segala macam, itu tetap tidak bisa. Yang bisa hanya menetralisir adalah dengan tanah atau debu. Dan ini memang dikatakan basah. Sekalipun kita menggunakan deterjen yang paling bagus, tapi tidak menggunakan debu, tidak sah. Ini sekalipun di dalam mazhab Imam Malik bin Anas, ya, Imam Malik bin Anas dikatakan memang dalam mazhab mereka anjing itu
Jadi jangan itu merasa heran. Ini termasuk dikatakan dalam Anas bin Malik bahwa anjing itu tidak najis. Tetapi memang proses penyuciannya harus 7 kali. Dikatakan yang namanya kucing itu tidak najis ketika ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah datang ke tempat 2 sahabat. Rasulullah datang ke tempat sahabat yang memang di rumahnya ada kucing. Rasul diundang di datang. Tetapi ketika sahabat yang lain yang ada anjingnya, Rasulullah nggak datang. Rasulullah menjelaskan kenapa ya Rasul kamu nggak datang. Kalau di rumah si sahabat A ini ada kucing itu nggak najis. Ada kata-kata dikatakan tidak najis. Walilhamdulillah. Tetapi ketika di sahabat yang lain ada anjing, tapi Rasulullah tidak menyebutkan anjing itu najis. Makanya Imam Malik berpendapat saya tidak mau mengatakan bahwa anjing itu najis, karena Rasul tidak menyebutkan anjing itu najis. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau misalnya Rasulullah itu mengatakan bahwa kucing itu tidak najis dan anjing itu najis, ya tentu Rasulullah nggak datang. Artinya ini dikias. Kalau Rasulullah datang ke tempat yang memang ada kucingnya, di situ nggak najis, Rasulullah datang. Tapi ketika Rasulullah nggak datang, itu karena memang ada kendala di situ. Tapi Imam Malik dia berpendapat Rasulullah tidak mengatakan bahwa anjing itu najis. Maka dalam mazhab Imam Malikiyah itu anjing dikatakan tidak najis. Tapi disepakati cara penyucian untuk anjing dan babi itu tetap disepakati dengan 7 kali basuhan, salah satunya adalah dengan debu. Maka kalau Imam Syafi'i mengatakan itu najis. Kenapa? Karena ini penyuciannya sampai 7 kali termasuk salah satunya dengan debu. Tapi di sini dikatakan ta'abbudan sebagai aturan ibadah kepada Allah. Maka Imam Malik berpendapat seperti itu. Kalau misalnya di luar ada pendapat anjing itu tidak najis, tetapi pemahamannya adalah pemahaman dari mazhab Maliki. Tapi kita di mayoritas di Muslim di Indonesia sepakat bahwa mazhab kita Syafi'i bahwa anjing dan babi adalah najis mughalladh. Yang kedua dengan cara terlebih dahulu debunya dulu. Debu kemudian baru diguyur dengan air. Dan cara ketiga adalah seperti biasa, kita menuangkan air dulu. Setelah kita bersihkan, baru kita tuangin air, baru dicampur dengan debu. Ini 3 cara metode dan memang ada hadisnya berbeda-beda dari riwayat Imam Abu Dawud, Imam Bukhari dan lain sebagainya. Termasuk cara-cara seperti ini berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang paling afdol ini yang pertama. Yang paling afdol adalah dengan terlebih dahulu mencampurkan debu dengan air ma'an sekaligus. Summa yuda'a ala mawdi'in najasah, kemudian baru dituangkan ke tempat najisnya. Wa hadhihi afdalu, dan inilah merupakan cara yang paling afdal, yang paling utama. Kemudian wal mukhaffafah najis yang enteng, yang ringan. Kemarin kita udah bahas tuh, yang namanya najis mukhaffafah itu adalah najis yang pertama adalah bayi laki-laki, yang kedua belum makan apa-apa kecuali susu, ya. Serta yang ketiga belum berusia 2 tahun. Ini kalau 3 ini ditemukan, maka dia nanti cara mencucinya adalah tathuru, bisa suci, ya, dari sesuatu yang terkena najis mukhaffafah itu birashil ma'i 'alaiha, dengan memercikkan, ya, dengan memercikkan kepada tempat najis, ma'al ghalabati, dengan meratakan tadi itu, wa izalati 'ainiha,
dan sebelumnya dihilangkan terlebih dahulu air najasahnya. Ini najis mukhaffafah memang lebih ringan ya cara mencucinya. Dia berbeda dengan jariyul ma', artinya dengan mengguyur, tapi itu cukup membersihkan. Katakanlah ada sebuah kain gitu ya, kita gendong anak kecil, bayi laki-laki gitu. Nah, kemudian bayi ini dia termasuk syaratnya termasuk najis mukhaffafah. Usianya belum 2 tahun, baru minum susu, dan juga ya belum terkena makan apa-apa kecuali susu, kemudian dia pipis ya. Nah, cara menghilangkannya dengan memercikkan air. Kalau kita namanya mencuci itu mengguyur, mengalirkan air itu mencuci. Tapi kalau memercikkan cukup dengan percikan begini. Ini birosil ma'i ma'al ghalabah. Tapi percikan ini sampai rata tuh yang terkena najis tadi tuh. Nah, itu sampai rata. Nah, tetapi di sini dikatakan wal afdalu jariyul ma'i. Meskipun demikian, cara mencuci najis mukhaffafah yang paling afdal itu adalah dengan mengguyurkan air atau mencucinya. Ya. Ini dikhawatirkan ada perbedaan pendapat. Ya. Ini dihulu jihad minal khilafi untuk agar keluar dari perbedaan pendapat. Ya. Nah, jadi kalau bicara dengan memercikan air, yukfa fi harasul. Cukup dengan memercikan air itu termasuk sudah hilang najis mukhaffafah. Itu kalau najis mukhaffafah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wal mutawassithatu, bermula najis mutawassithah, najis pertengahan. Ini najis mutawassithah memang yang paling banyak dibahas, termasuk di dalamnya itu yang dikatakan najis mutawassithah adalah al-baul, air kencing, madi, ya, kemarin kita sudah bahas, kemudian wadi, kemudian juga dengan raus, ya, kotoran, ma'u qorhin termasuk bisul, wasolidun termasuk darah, ya, darah yang bercampur dengan nanah. Nanti ada solid, ada koi. Kalau koi itu dia sudah bentuknya nanah. Tapi kalau solid dia darah tapi ada percampuran zat lain gitu. Tapi kalau misalnya koi itu udah nanah. Kemudian wal koi itu muntah, ya, yang keluar dari maidah, perut besar keluar lagi, itu termasuk dikatakan najis mutawassithah. Wa muskirun, dan hal-hal yang memabukkan. Wa maitatun juga termasuk bangkai kecuali ikan dan belalang. Kemudian wadamun termasuk darah. Cuma nanti kalau darah kita akan lihat ketika nanti terkena baju atau terkena dengan air, nanti dalam bahasa ini ada yang namanya qismun yufa anhu wa qismun la yufa anhu. Ada najis yang memang dimaaf dan ada najis yang tidak dimaaf, baik dalam air maupun dalam pakaian. Kemudian wadqat najasah termasuk pengasapan dari najis, misal dari kotoran sapi, ya, itu ada asapnya, itu termasuk najis, tapi ini termasuk najis yang tergolong yufa anhu, yang dimaaf. Kenapa? Lita'azzur takzir, karena memang susah menghindarnya. Ya. Caranya bagaimana? Kadang-kadang mohon maaf dalam proses menghilangkan najis ainiyah pada najis mutawassithah kadang-kadang dielap, ya, dielap aja tuh pakai kain pel, kemudian dibilas, dibersihin lagi pakai kain pel. Ini sampai kapanpun nggak akan terangkat najis ainiyah ini, najis dari mutawassithah air kencing ini. Mestinya ketika ada air kencing, kita lap dulu tuh, kita buangin air najasahnya. Basahnya kita buangin dulu, kemudian kita keringin. Entah itu pakai tisu. Ketika dikatakan udah kering, itu namanya najis hukmiyah. Air najasahnya udah hilang, udah nggak ada. Misalnya kita keringin pakai apa? Pakai tisu. Ya, kita keringin tuh pakai tisu sekitar
sekitar bisa kita lingkarin itu. Nah setelah udah kering, baru kita guyurin air. Bijari ma'u aisayalan dengan mengguyurin. Maksudnya air itu mengguyur mengalir. Tapi jangan terlalu banyak bermain di rumah kita. Artinya cukup dengan mengalirkan air. Kalau misalnya kita pakai kain pel, itu bukan bijari bukan dengan mengalirkan air. Maka kalau misalnya kita pakai kain pel saja, lantai kita, kalau kita mau sholat, kaki kita basah, nginjak tempat najis yang udah kering, itu kita jadi terkena najis kaki kita karena basah. Beda halnya kalau misalnya kering, nggak terkena najis. Kalau najis hukmiyah, memang itu tinggal mengalirkan air saja. Jadi untuk menghilangkan najis mutawasithah, pertama kalau ainiyahnya dulu wujud najis itu kita buang. Ya, kita bersihkan, kita keringin, baru kita guyurin air pakai situ gitu ya. Nggak usah begitu banyak, yang penting air itu ngalir tuh, berjalan pada tempat najis. Ini syaratnya. Syarat sama juga kita menyapu dengan membasuh. Ya. Kalau misalnya kita berwudu yang tidak dimaaf, nanti ada 4 kelompok. Ya. Kismun la yu'ma'anhu fisawbi, ada najis yang memang dimaaf, yang tidak dimaaf pada pakaian, wal mani, dan juga pada air. Ini umum. Jadi ada najis yang memang tidak dimaaf pada baju, pakaian, dan juga pada air. Contohnya mana? Al-baul, air kencing. Ya. Ini jika terkena baju, ya, artinya air kencing yang memang air kencing wanita atau tadi itu. Nah, kemudian termasuk bangkai, termasuk bangkai, wal qadari, dan juga kotoran. Ini tidak dimaaf. Ya. Misalnya bangkai, ya, ada suatu binatang, ya, suatu binatang dalam kantong kita, meskipun itu kecil. Katakanlah semut atau nyamuk di kantong kita, kita tahu tuh. Nah, kita sholat, ini kita namanya tahammulun najasah, menanggung, membawa najis. Berarti sholat itu gimana? Enggak sah, harus kita ulang. Kenapa? Karena ada bangkai yang kita bawa. Gitu. Ya. Kemudian ada lagi najis yang memang dimaaf. Bainahuma wa fimahuma, najis yang dimaaf pada keduanya, pada baju dan juga pada air. Misalnya contohnya pada musim hujan, kita mau ke masjid hujan, becek tuh, ya, itu kan kecipretan tuh. Itu yang seperti itu termasuk dimaaf. Jadi kain kita ketika kebacretan seperti itu, ini dimaafkan apa? Karena memang nggak kelihatan dan itu susah. Biasanya diajarkan sama ulama-ulama kita, kalau misalnya kita dari mana-mana ada bekas hujan, khawatir untuk meyakinkan diri kita cipretin, ambil air, kita cipretin air di kain kita untuk lebih meyakinkan. Meskipun memang dalam kondisi seperti ini itu dikatakan dimakruh, artinya dimaaf, tetap sah ibadah kita ketika ada kondisi air yang dari kotoran di luar yang tidak kelihatan. Kemudian yang ketiga ada lagi najis yu'fa'anhu fisawbi, najis ini dimaaf pada pakaian. Dunal ma'i, tapi tidak dimaafkan pada air. Contohnya adalah darah, ya, dimaaf pada baju, darah nih, tapi di air dia nggak dimaaf. Ya. Darah ketika terkena pakaian kita, ya, misalnya ini ada jerawat misalnya, atau misalnya ada bisul, ya, atau misalnya ada darah nyamuk, ini dikatakan dimaaf dengan beberapa syarat. Kalau misalnya itu misalnya jerawat atau misalnya bisul,
ini keluar dengan sendirinya, bukan dengan kemauan kita. Misalnya kita pencet, ini nggak boleh, tetapi keluar dengan sendirinya. Itu satu. Yang kedua, darahnya ini termasuk dikatakan sedikit. Apa yang menjadi ukuran sedikit kata Imam Rafi'i? Yang dikatakan sedikit itu darahnya manakala dia tidak keluar dari luka. Darah keluar, tapi tidak keluar sampai keluar dari luka, lingkaran luka, itu dikatakan sedikit. Itu dikatakan ada kebiasaan. Tapi kalau misalnya banyak, itu dikatakan layukfar, tidak dimaaf, berarti nanti sholatnya batal. Atau juga darah nyamuk, ya, nyamuk kemudian lagi sholat kena ketempelan, keluar darahnya, ini termasuk dimaaf, ya, termasuk di baju kita atau badan kita. Ya, ini termasuk darah-darah yang memang tidak mengalir atau tidak memiliki darah, ya. Atau juga misalnya semut, ya, nyamuk ini tidak mengalir darahnya dalam kondisi pakaian. Ini ketika kita melakukan ibadah tetap dikatakan sah, dimakfu namanya. Kemudian ada lagi yang terakhir, dimaaf pada air, tidak pada pakaian. Kalau tadi dimaaf pada baju tapi tidak dimaaf pada air. Yang keempat adalah najis yang memang dimaaf pada air tapi tidak pada baju. Contohnya adalah darah binatang yang memang tidak mengalir darahnya. Ini contohnya ini tadi, ya, dimaaf pada air. Darah yang dimaaf pada air tapi tidak pada baju. Nah, ini termasuk hal-hal yang memang dimaaf. Tapi kalau misalnya darahnya itu ada pada air, airnya nanti dilihat dulu. Kalau airnya kurang dari 2 kula, meskipun dia tidak berubah warna dan sebagainya, ini dikatakan najis. Ya. Misalnya ada darah yang nempel di kolom, itu kolom katakanlah kurang dari 2 kula, meskipun dia tidak berubah, ya, tidak berubah, ini dikatakan air itu terkena najis. Tapi kalau misalnya airnya lebih dari 2 kula, ini lain, ya. Artinya darah itu masuk, tetapi airnya lebih dari 2 kula dan dia tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka tetap dikatakan suci. Ya, ini kalau darahnya itu, ya, dikatakan sedikit. Tapi kalau misal darah banyak dan bisa mengakibatkan air itu berubah, maka dikatakan air itu najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, ini para jamaah sekalian, cara-cara menghilangkan daripada najis baik yang muwallazah, anjing dan babi, kemudian najis mukhaffafah, najis bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, juga cara menghilangkan najis mutawassithah, ya. Termasuk najis mutawassithah, ya, kalau misalnya ikan itu kan punya kotoran, ya. Ini kalau ikan itu ada di kolam kita, ya, katakanlah buat menghilangkan misalnya ada jentik-jentik nyamuk, ya, ini dikatakan termasuk dia tidak najis, ya. Ikan kotorannya itu termasuk tidak menjadikan najis, artinya najis tapi dimaaf. Berbeda halnya dengan ikan yang berada di akuarium. Ini karena lantaran hajat. Kalau di kolam itu kan memang kebutuhan kita untuk menghilangkan jentik, maka kita taruh ikan. Tapi kalau misalnya ikannya itu dalam bentuk akuarium, al-lu'ab, yaitu bahasanya buat hiburan, ya, buat hiburan. Ini meskipun ikan itu mengeluarkan kotoran, itu dikatakan najis. Lantaran beda dari hajatnya. Kalau yang buat hiburan, air akuarium, nah
itu dikatakan najis. Ya, ini satu pendapat. Ya. Tapi kalau dalam kolam, karena memang kebutuhan kita buat mandi, nah ini tidak dikatakan najis. Ini terkait masalah kotoran hewan yang ada di air, begitu. Nah, para jamaah sekalian, ini masalah yang umum yang biasa kita hadapi, dan insya Allah ini kita semua sudah paham. Tapi yang menjadi penekanan saya adalah ketika kita mensucikan atau membersihkan najis mutawassithah terkait masalah air kencing yang ada di lantai, ini sesuai aturan memang dengan bijaril ma'i, dengan mengalirkan air. Seperti ini, sekiranya ada hal-hal yang kurang pas, mungkin juga kurang kena atau